1 M. Ada. Hai, assalamualaikum guys. Gue ajakin lu ke tempat Dokter Prasetyo. Dokter, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dokter. Kenapa gue kesini? Karena gue mencium aura keindahan luar biasa. Aura keindahan. Alhamdulillah. Nih, ini sebetulnya gue perjalanan ke acara Bonsai Patriot Bekasi Oramati Obor ya. Jadi bonsai itu penghobinya tuh udah banyak banget. Dan itu udah tradisi dari zaman dulu. Dari Jepang ya sebetulnya. Awalnya Cina. Oh, Cina. Iya, Cina. Terus kalau Cina terbatas di kekaisaran aja. Terus justru yang pengembangannya hebat di Jepang secara keilmuannya. Makanya orang banyaknya itu nyangkanya Jepang. Pada awal itu dari awal Cina. banget dari Cina. Oke. Dan masuk Indonesia tahun berapa sih betulnya? Udah lama sekali ya. Ada kali sekitar PPBI aja udah 43 tahun. PPBI itu adalah Persatuan Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Udah 43 tahun. Itu organisasi itu ada setelah penghobinya itu makin banyak. Iya, paling enggak kan 10 tahun sebelumnya sudah. Iya. Lebih dari 50 tahun. Wow. Dan ini dari tadi ini keren-keren banget. Ya, ini masih bahan nih Kang Irfan. Ini lahan ini khusus koleksinya. Iya. Tinggal tapi di komplek yang sama. Ada di komplek yang sama. Ini nih, kalau orang udah crazy ya dengan sesuatu, melakukan apapun. Ini koleksi dari belum se-crazy Kang Irfan dengan aviarinya. Ayo tuh kapan ke rumah? Sudah. Lagi maksudnya. Siap. Maaf, pas ke rumah aku nggak ada ya. Nggak apa-apa. Ya udah lihat tayangan episode sebelumnya kan. Iya. Nah, ini sekarang kita akan melihat secara langsung koleksi dari Dokter Prasetyo ya. Sebelum kita nanti ke eventnya ya. Siap. Di event ini adalah beliau ada ketuanya. Saya ketua PPBI Bekasi Raya. Dan ketua pelaksana bukan? Pelaksana Abazimo. Oh gitu, Iya. Ketua pelaksananya. Ketua pelaksana sedang standby di sana nunggu Kang Irfan. Aduh, ya udah kita lihat Iya. sini. Iya. Assalamualaikum. Ini tim dari Ocon Bonsai. Ocon Bonsai. Berarti kok Ocon tuh hobi bercanda dong? Iya, YouTubernya PPBI Bekasi Raya. Oh gitu, Ya, wow. khusus YouTuber. untuk publikasi. Aku tuh masih belajar. Betul. Ini didampingi sama Pak Ukat. Iya, ini rata-rata banyak jenis beringin. Beringin banyak yang diituin karena teksturnya ya. Betul. Kemudian ada apa? Ketuaannya. Iya betul. Dan kalau beringin orang biasanya milihnya yang kokoh Kang Irfan. Jadi yang biasanya kalau penggemar-penggemar yang pejabat-pejabat atau apa sukanya yang kokoh-kokoh, tegap, abri, polisi itu sukanya kayak gitu. Ya, sesuai jiwanya masing-masing. Iya. Gitu. Nah, dalam memilih calon pohon yang bisa dibonsai itu kan beringin sama-sama beringin. Betul. Tapi kelihatan nggak calon bagus atau dilihat dari apa? Kalau beringin itu gampangnya itu bisa diprogram Kang Irfan. Jadi bisa ditempel-tempel. Jadi sebenarnya untuk bonsai itu ada jenis yang memang natural kita ambil dari alam. Ada yang programan. Nah, awalnya kalau programan itu yang paling bagus Taiwan. Awal-awal itu program produk Taiwan itu dari Taiwan. Taiwan datang ke sini. Nah, kemudian biasa kalau kita kan hebat memodifikasi sesuatu kan. Iya. Nah, mulai dimodifikasi di Indonesia meniru ini juga. Nah, ini kan ini beringin elegan nih. Iya. Nah, ini diprogram dia. Jadi ditempel sedikit, kekurangannya ditempel. Ditempel dari pohon lain maksudnya atau gimana? Jenis yang sama, tapi dari pohon lain. Dari pohon lain. Nah, yang contoh yang gampang yang ini nih. Ini beringin Filipin. Nah, bisa sebesar ini. Kalau misalnya di alam kita bayangin, kalau beringin sudah batang sebesar ini, otomatis kan tingginya bisa 7 meter. Betul. Tapi ini bisa cuma segini karena mereka ada nanti di kekurangannya ditempel. Tapi kok bisa nggak kelihatan gini? Sudah tua. Nempelnya mungkin 15 tahun yang lalu. Wow. Iya. Jadi kalau ini seni bonsai itu guys, itu tuh seni membayar waktu istilahnya. Betul. Mahalnya di situ. Bahkan kalau di petani-petani di desa itu mereka tabungannya bukan sapi, bonsai. Oh iya? Iya. Jadi misalnya ini, mereka mungkin nggak akan bisa menikmati hasilnya. Iya, programan mereka sendiri, anaknya lah yang meneruskan. Jadi nanti kalau misalnya butuh untuk biaya pendidikan, bisa dijual satu. Oh itu gitu? benar. Ya. Di Indonesia banyak yang gitu. Banyak di Jawa. Jadi investasi betul. Jadi ada yang khusus petani programmer,
ada yang bibit, ada programmer. Nah, kalau saya ngambil dari programmer untuk dibentuk ulang sama trainer. Nah, trainer itu untuk finishing. Makanya kemarin sampai jadi. ada dikirim ke tim kita juga ya, Betul. buat bentuk ulang. Nah, ini nih fungsi dari Nah, ini untuk mengarahkan ranting supaya dia tidak ke atas atau ke bawah. tapi ke Ya, pinggir. sesuai dengan yang kita diprogramkan. Biasanya ini baru lepas kawat nih Kang Irfan. Biasanya banyak kawat-kawat nih. Oh, ini baru Ya, lepas ini kawat. sama Bang Nayo baru dilepas sekitar 1 bulan. Ini tuh sebenarnya diputer-puter ya. Ya, diputer-puter Itu untuk perlu nahan. kesabaran kan? Oh iya, karena ini kalau enggak dia pasti akan berubah posisi. Ini beringin juga. Ya, ini depannya justru sana, ini belakangnya coba lebih istimewa. Karena kalau bagian depan dia lebih terbuka, Iya, supaya kita bisa menikmati. Iya, iya. Gitu. Kalau namanya seni itu guys, sebetulnya nggak ada salah, nggak ada benar, itu Betul, selera ya. betul, ekspresi aja. Iya betul, dan Betul. ini tuh kalau lihat bonsai itu kayak kita dibawa berhayal. Kita tuh kalau ukuran aslinya, Betul. kita tuh bisa segede gimana Ya, gitu ya. betul. Makanya kadang banyak yang dikasih miniatur. Betul, rumah-rumahan, Rumah-rumahan, ada binatang, orang-orang, iya, orang-orangan gitu. Ini pohon apa, Pak? Kalau ini santigi. Santigi? Kalau santigi ini tidak bisa diprogram. Ditempel-tempel dia tidak bisa. Jadi Makanya asli aja udah. dari alam. Ini belum besar, ada yang lebih besar lagi, dan biasanya dia di pulau-pulau karang. Iya, iya, Di iya. Sulawesi, Wah. di Sumbawa. Hidup loh, Iya. keren banget ya. Ya. Dan ini biasanya gerakannya ekstrim. Kalau santigi jarang kita bisa temukan yang ini istilah formal ya. Iya, iya, Informal. iya, iya, iya. Kalau ini Bisa meliuk-liuk iya, gitu ya. kayak apa? Kayu-kayunya Aquascape, Cairi rasio. Cairi rasio, iya. Kalau Nemu aja yang melintir nah, gitu-gitu. itu rata-rata kan untuk aquascape dari Iya, santigi. iya. Gitu. Wow. Iya. Jadi kalau penilaian dari apa namanya bonsai itu gimana, di jenis yang sama semakin kecil semakin bagus atau gimana? Enggak juga. Enggak juga ya? Jadi kalau sebenarnya ukuran, jenis itu tidak terlalu berpengaruh. Yang penting hasilnya bagus atau enggak. Komposisi juga. Iya. Oh, Jadi yang dinilai itu gerak dasar, kemudian ketuaannya, kematangannya. Kok ngomong ketuanya, lihat saya gitu Pak, ketuaannya gitu. Saya mau ngelirik sedikit ke Oh kamu. iya, itu lebih tua Pak. Iya. Ya deh, kau kan tahun berapa sih lahir? Tahun 81. Iya, lebih tua saya Pak. Iya. Saya 76. Saya 75. Ih, tua banget mukanya lu Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, mukanya tua banget tuh, 81 loh dia lo. Ya. Iya. Nah ini yang mustam ini yang kemarin saya bilang ke. Oh iya. Nah saya Tadi pilihkan saya mata kesini juga yang ini apa hampir ini? jadi. Dan ini alam. Oh iya, Ini pohon tidak apa ini? Ini mustam. Pohon mustam. Mustam. Ini baru dengar nama ya, mustam. Mustam. Ini sama itu yang belakang sama. Yang Jadi ini? dia karakter ya, makanya kalau di bonsai itu ada apa ya, lucu apa, guyon-guyonan. Kalau yang hitam itu dipanggilnya mustam. Karena kayunya hitam. Jadi Ini misalnya ada yang hitam-hitam banget. Misalnya ya. Enggak, ini mah enggak. Kok ini bukan mustam ini. Nah, pakai misalnya- manggilnya. Ini panggilnya grandong. misalnya dewa mustam itu berarti hitam banget. Oh. Nah, makanya kelam lah gitu. Ini masih program ini. Ini tinggal 20% lagi lah. Dan ini alami. Alami, natural kalau ini. Ini tua sekali. Pohon aslinya segede gimana sebetulnya? Ya ini. Emang segede gini? Iya, segini. Jadi tidak hanya pohon gede saja Jadi gini. dibonsaikan. Jadi gini. Kalau bonsai itu dari alam kita ambil misalnya bonggol, otomatis tidak akan kita besarkan. Iya. Kita trim. Nah, sesuai dengan ukuran. Jadi Oke. ini alam itu di bonggolnya di sini sampai sini. Oke. Nah, kelihatan ini finishingnya baru Iya, melanjutkan yang ini. iya. Oke. Dan ini saya pilihkan yang tua. Yang tuanya Ya. dua lagi. Pas saya lewat ngomong tua Betul. lagi. Iya. Tapi ini jenis buah ini. Kalau yang ini belum pernah keluar buahnya ya. Oh, belum. Oke. Iya, belum keluar buahnya. Kalau bonsai itu bagusnya tuh ini kan panas banget. Malah paling bagus. Oh, justru panas. Bagus, harus panas, anginnya dapat, Oh. airnya cukup. Kalau kurang matahari justru sulit. Oh gitu, justru Iya. harus panas. Panas Terik. kalau bisa full. Tapi airnya gimana, harus? Airnya ya sehari sekali juga cukup, asal dia membasahi semua media, aman. Oh, oke. Iya.
Oh, gitu. Jadi kalau perawatan bonsai itu adalah disimpan di tempat yang kena matahari langsung. Iya, dan kalau panas, bisa dari pagi sampai sore itu lebih bagus. matahari itu banget. Iya. Oke, itu Kecuali beberapa jenis aja yang tidak terlalu kuat matahari ya. Tapi rata-rata kebanyakan itu butuh matahari yang gitu. full. Iya, butuh Nah, matahari. supaya tapi penyiraman tetap dilakukan. Iya, tiap hari, Tiap hari wajib. sekali cukup. Cukup. Terus trimming. Ya, kalau trimming sih paling 2 bulan sekali sambil dikawatin lagi begitu. Sebetulnya berarti cukup mudah dong ya. Iya. Oh, Cuma nunggunya yang lama. Nunggunya yang lama. Iya, Jadi iya. sebenarnya prosesnya nggak terlalu. Nah, kalau dibilang ikan Ya. atau apa itu lebih sulit perawatan ikan. Aquascape lebih sulit. Iya. Cuma ini lamanya. Kuat nggak kita nunggu nih? Kadang kuatnya bukan nunggunya. Tahu-tahu ada yang kita bayar. Minang, ada Minang. Iya. Itu lebih berat lagi godaannya. Katanya harga bonsai itu mahal-mahal banget ya. Relatif. Ya karena membeli waktu Iya, itu ya. tergantung. Rekor di Indonesia berapa? Ada yang 1 M. Ada 1 Oh iya. M. Ada. Kalau yang paling murah? Paling murah 100.000 juga ada. Ada ya. Masih bahan. Jadi sebenarnya saya sedikit meluruskan ya supaya nggak takut-takut nih. Di Bekasi itu banyak pemula justru. Tadinya takut-takut mau ikut bonsai, dibilang eksklusif, mahal dan sebagainya. Ternyata setelah mereka ini bisa. Tapi seni kelas tinggi. Betul, Iya, dan betul. tidak murahan, tapi Betul. masih bisa terjangkau. Bisa. Tergantung yang mana. Ya, karena kan kalau hanya untuk kalangan atas juga sesuatu tidak akan bisa berkembang. Makanya dari kalangan bawah pun bisa. Tergantung kemampuan mereka. Oh, iya, tidak iya. harus memaksakan diri. Nah, kalau misalnya kita beli batu yang berkualitas pasti langsung mahal kan? Ya, ya. Tapi kalau ini kan kita bisa dari bibit. Iya. Justru kepuasannya beda lagi. Iya, Ya. mereka mau jadi petani malah uangnya banyak dari programan. Nah, ini kan dipakein pot-pot seperti ini. Iya. Nah, nanti kalau misalnya itu tuh Beda. secara berkala ganti pot atau Betul. gimana? Jadi kita melihat ini kan prosesnya baru ini sekitar 50%. Ini tuh. Ini mungkin 10 tahun lagi baru jadi. Iya. 10 tahun lagi baru jadi. Berarti bisa dikatakan orang-orang penggemar bonsai itu ada orang-orang sabar. Iya, insya Allah sadar. Ya itu tadi godaannya. Iya. Godaannya. Godaannya adalah ketika orang mau minang. Oke. Kadang bukan cuma godaan uang, nggak enak sama temen deket, akhirnya dikasihin. Banyak gitu. Udah gitu Iya. organisasi bonsai itu cukup solid banget ya. Oh, solid. bener. Bisa dikatakan kita membernya terbesar di Indonesia. Oke. Bahkan oke, mungkin oke. PPBI itu udah puluhan ribu. Kita cabangnya aja ada 220 Tuh cabangnya aja. seluruh Indonesia. Media tanam apa saja yang bagus itu? Media tanam yang paling banyak, paling simple, pasir malang. Pasir Ya, malang. pasir malang dicampur. Kalau misalnya beringin, dicampurlah sedikit dengan kotoran kambing. Iya. Bisa. Kotoran kambing fresh. Enggak, yang sudah Kira-kira ini kotoran kambing dikutuk guys, ternyata ini pasir malang ya. Tapi ngomong soal ini lagi apa sih si pot perlu diganti berkala atau gimana? enggak. Kalau beringin seperti ini enggak perlu. Nanti Iya. kalau misalkan suka tembus gitu akarnya. Ya tinggal dipotong aja. Oh, oke, Dipotong aja. Justru kadang ini kebetulan akar sudah jadi. Ya. Kalau belum ini malah kita los ke bawah dia. Iya. Iya, supaya dia membesar. Kan ini yang tertentu aja nanti yang mau kita besarkan. Iya. Pokoknya senatural mungkin. Mau nanya dong, Iya, kalau iya. untuk bonsai itu bisa dikasih pestisida gitu bakalan Ya, ngaruh? itu juga berkala. Karena kan dia ada sama lah dengan yang lain, pasti ada penyakit kan. Oke. Nah, kita biasanya preventif lah. Sifatnya preventif, jadi berkala misalnya sebulan sekali kita semprot. Jadi intinya sih sama seperti kita pelihara tanaman yang lainnya. Iya. Tapi mungkin lebih bedanya ada proses pembentukan Nah, gitu ya. justru saya mau katakan perawatan bonsai sangat mudah. Yang susah itu kesabaran kita menunggu prosesnya. Oke. Itu. Ayo guys, berlatih kesabaran dengan Iya. coba pelihara bonsai ya. Pelihara atau apa sebutannya? Berbudidaya. Merawat bonsai. Dan berbudidaya. Kata yang tepat. Kok pelihara ya? Nah, Tapi ini dipelihara contohnya juga sih. ini anting putri yang hampir jadi. Nah, ini anting putri. Cakep banget ini, cakep banget ini. Ini anting putri hampir jadi. Nah, ini sebentar lagi siap kontes, kita tinggal nunggu anak ranting dan cuci ranting. Nah kalau ini kan masih tunas-tunas gitu tuh muncul gitu. Kalau gini kontes sudah bisa? Bisa. Walaupun belum muncul daun? Justru bagus. Oh. Daunnya jadi dia masih kecil-kecil sekali. Iya. Gitu. Kadang dikondisikan malah saat
apa namanya, daunnya tidak terlalu besar, jadi baru trubus istilahnya. Itu yang paling bagus. Oh gitu. Iya. Ya, baru, ya, betul. udah membentuk daun. Kadang gitu. ada beberapa pohon, saya punya pohon Zelkova, dia pas trubus itu merah. Nah, pas itulah dia dinilai juri Iya, itu iya, iya, nilainya iya. akan sangat tinggi. Berarti ini ditrim-trim juga ini Pak? Ya, ini kan juga program pertama gerak lebih- dasarnya. Biar tahu yang berkualitas atau enggak itu dilihat apanya sih? Ya, kembali lagi besar kecil juga pengaruh. Ya. Pengaruhnya bukan ke bagusnya, tapi biasanya yang besar itu kan jadinya lebih lama. Ya. Jadi orang tuh kalau yang besar itu relatif lebih mahal dengan kualitas yang sama ya Oke, dibanding iya, yang kecil ya. iya, iya, iya. Nah, biasanya kita lihat gerak dasar. Kalau ini sih masuknya ke slanting ini. Slanting. Iya, slanting. Jadi ada formal tuh tegak lurus formal. Ya, formal. Ada yang miring sedikit informal. Informal. Ini lebih miring lagi slanting. Slanting, oke. Nah, Formal, kalau dia informal, sudah slanting. batangnya sudah agak menggantung tapi masih di bibir Ya. pot gini, dia semi cascade. Nah, ada juga yang menggantung Sampai ke bawah itu ya, ya. cascade. Cascade. Ya, itu gerak formal, semi formal, slanting, Iya. cascade. semi cascade dan Semi-cascade, cascade. cascade. Iya, Oke, nambah ilmu lagi guys. betul. Munjin apa munjin? Ya, kalau bunjin itu Apa bunjin? Bunjin itu variasi dia bisa gerakannya slanting, tapi dia cuma perantingan itu di atas saja. Oh. Jadi bawah itu kosong. Kosong di atas baru Iya. gitu. Oke. Formal, Gitu. Informal, slanting, semi cascade, cascade. Iya. Munjin. Oke. Ingetin ntar ada ujiannya guys. Iya, ujian. Ini jadi kenikmatannya itu Pak Dokter jalan-jalan itu keliling lihat. Ya, kadang potong-potong, kita ngontrol aja. Ya, Ya, karena namanya kalau hobi ya, saya guys, ya. kalau saya ilmunya untuk membentuk, saya ya masih jauh lah. Makanya saya pakai trainer, Bang Nayo. Sebutnya trainer. Trainer. Oh, oke. Iya. Guys, kita jalan-jalan. Ya, silakan. Ini dia koleksi dari Dokter Prasetya, ini luar biasa, keren-keren banget guys. Wow. Nah, ini dulu Pak Ujang pernah ngasih cherry Ujang. Barbados Sianci Ya, yang buah. ya. Nah, ini untuk bonsainya contohnya ini. Oh, ini pohon sianci. Iya, Sianci. Kebetulan ini buahnya lagi sedikit nih. Ini programan Indonesia kalau ini. Iya. Ya. Wah, seru nih guys. Aduh, keracunan nih. Ayo, yang mau nyoba hobi baru nih, bonsai. Ayo. Ternyata bonsai itu bisa dibilang mahal, iya, banyak yang mahal. Tapi banyak yang bisa terjangkau juga ya. Ya. Yang jelas ini adalah Betul. hobi berkelas. Ayo, walaupun kita belum sampai di kelas tertentu, tapi hobi kita harus berkelas kayak gini. Hobinya nggak murahan, tapi walaupun bisa ada yang murah juga. Iya, Betul kan? ada. Dari tahun berapa, Dok? Saya sih baru 8 tahunan. Baru lagi. Iya, 8 tahun baru Kang Ivan. Iya. Teman-teman saya Pak Awal- Ujang itu udah puluhan tahun. Awal jatuh cinta gara-gara apa? Justru saya dulu tuh di Aquascape dan Paludarium. Oh iya. Iya. Oh. Nah, saya mau bikin paludarium dengan hiasan bonsai di atas. Saya berburu bonsai, udah punya satu. Loh, kok Kecemplung keterusan? ke bonsainya. Iya. Ke rumah Sampai dibawa ke sekarang. Megatech nggak kemarin? Belum. Ya Allah sih sekarang. Belum. Tahu, kan? Nanti lah kapan-kapan nanti. Nah ini nih yang tadi disebut itu tuh tadi. Ya, Bonsai ini semi ya? Nah, ini sudah cascade ini. Udah masuk levelnya cascade ini. Iya. Iya. Yang ini Udah ntar cascade cuma nggak terlalu ke bawah dia. nggak terlalu menjulur ke bawah. Iya, betul. Wah seru. Ini kan memang spesial, mau saya taruh di dekat aviari. Ini Iya. Averi saya Iya. di Dakim. Iya. Jadi kan tujuannya supaya kan kita tahu nih aviari kan sering dikunjungin orang. Iya. Iya kan? Banyak
banyak dikunjungin orang, banyak acara, otomatis dengan melihat bonsai. Ya siapa tahulah dengan satu bonsai ini perwakilan dari PPBI ini bisa akan menarik minat gitu. Selain ini, nggak apa-apa disimpan di tempat saya. Beneran? Apa memang udah disiapkan? Saya udah si Grandong, si Mustam ya. Mustam. Iya. Si Mustam. Boleh dikasih nama Grandong juga boleh. Tapi emang nggak putih-putih ini. Iya. Akan hitam gini terus. Ya, akan hitam gitu. Memang kayu ini akan. Oh iya. Nanti bisa di. Kan kebetulan kalau trainer Kang Ukat ini banyak temennya yang trainer bonsai, jadi bisa ini. Wow, ini bener Pak? Iya, nanti tim kita yang akan antarkan setelah event ini selesai. Jadi kita khusus untuk mengantar. Ini kan mahal Pak? Ya nggak apa-apa. Ya memang. Harganya saya tahu ini kayaknya. Iya, memang kita ya namanya edukasi ya harus ada pengorbanan. Tapi sama pot-potnya kan? Iya, pot sama susah dong kita mau. Sekalian dengan pilarnya. Jadi nanti tinggal mana tempat yang oke, tim kita bawa, udah langsung ditempatkan. Di mana ya Pak Ukat? Di situ di depan joglo kayak Pak Ukat biar kelihatan. Iya. Kalau di dalam aviari mah jangan. Ya, jangan. Ini butuh panas. Iya. Di Butuh depan panas. tuh Pak Ukat. Pas masuk kan ini ada pohon aki. Nah di sudut situ tuh. Iya, boleh. Iya. Tapi kasihan sendiri Pak Dokter ya, nggak ada temennya. Nah, itu. Ada, satu lagi ada. Itu sudah. Nah, yang kecil-kecil yang buat latihan. Yang ini. Itu yang ini. Ya, itu buat latihan. Itu ada Anting Putri sama Asoka. Beneran? Ya. Betul. Itu yang buat latihan. Asoka itu berbunga. Apa warnanya? Kuning. 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 Oh berarti ntar apa namanya? Si bonsai-bonsai yang di rumah kan kesebar-sebar gitu. Disatuin di situ aja deh. Oh, digabungin ya? Iya, jadi ada itu, ada itunya ya. Ya. Ada space Atau yang khusus bonsai. kan ini tangga joglo tuh. Di sini misal si itu. Ya. Ini sebelah sini ada yang kecil-kecil, situ juga ada matahari juga kan ke situ ya? Pas di situ. Jadi nyusunnya bisa Naik ke dari gede sampai ke bawah tuh ini semua ada. Oh iya. Ya, ini kan dari programan ini yang Ini Pak Ukat bukan itu. Dua-duanya. Oh dua-duanya. Dua-duanya. Guys, Pak Ukat suka gitu. Buat soalnya latihannya Bang. Kang Ukat lah. Buat belajar. Itu Anting Putri, yang ini Asoka. Asoka. Anting Putri, Asoka, Rustam. Mustam Grandong. Mustam Grandong. Iya. Wih, beneran Pak? Iya. Matur suwun Ya, Pak. sami-sami. Matur suwun. Justru kita yang makasih Kang Ivan. Aduh, ayo guys, yuk kita hobi bonsai yuk, seru. Dan ternyata kata bonsai itu bisa jadi investasi. Jadi, ayo kalau mau ngasih sesuatu pada generasi berikutnya, anak cucu kita, ini nih rawat, kita meninggal itu masih bisa dijual. Betul, diwariskan. Ya kan? Kalau saya hobi yang lainnya kayaknya bikin repot anak saya. Jadi kalau mau kuliah anaknya jual satu. Oh iya. Ada mau nikahan jual lagi. Intinya sih ini komunitasnya sudah besar sekali, jadi bisa nambah teman, nambah saudara dengan komunitas bonsai ini ya. Iya. Nah ada itunya nggak? Facebook komunitasnya? Facebook komunitas Atau yang Instagram dulu atau- ada, cuma masih kayaknya baru diperbarui sama sekjen. Kalau mau nanya-nanya tentang bonsai kemana enaknya? Ada Facebook Facebook PPB Bekasi Raya ada, yang Indonesian Bonsai Society ada. Oh, oke. Itu ada di Facebook. Jadi di situ lengkap. Oke. Dan aktif. Nah, atau yang sudah hobi bonsai, kasih saran bonsai apa lagi yang untuk melengkapi koleksi bonsai di The Hakims ya. Ya, betul. Wah, makin banyak nih kerjaannya, syukurin loh. Oke guys, episode ini udah dulu ya. Lihat perjalanan saya ke tempat kontesnya, dan juga ini banyak sekali pasti mata kita langsung pedas melihat koleksi Wah, bonsai yang ada di sana ya. Siap? Oke, bye-bye. Assalamualaikum.